Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gross Seven, kembali Gross TV mengudara. Alhamdulillah, hasil dari gas tipis-tipis ke Kota Bandung, bertemu dengan Bang Haji Abdul Wahab SH MKN SPN SPN MKN dan Bang Dr. Haji Dodi AR Wijat Ahmad SHS PN. Nah, kebetulan kedua ini aktif ya Bang ya, maaf koreksi kalau salah, aktif di pengurusan wilayah dan di pengurusan pusat, dan juga sebagai PPAT dan sebagai akademisi tenaga pengajar. Santai aja Bang, kita wawancara santai aja, bincang santai. Kalau bincang santai kan ya santai. Boleh dong lepas masker, kan dulu jaga jarak, itu 15 meter kan. Maaf, lepas aja ya santai. Bang, kalau gini, aku ngambil temanya begini, bincang santai kali ini penguatan dari dalam organisasi. Kenapa Gross TV tertarik mengangkat tema itu? Banyaknya case. Tadi kita nggak bahas case ya. Sebelumnya saya mohon maaf ke Bang Wahab, Bang Dodi, Bang Dokter, Bang Wahab, maaf ya, kita tidak, Gross tidak akan membahas case, tapi sebagai tolak ukur. Nah, ini muncul case-case ini awalnya kalau maaf kalau salah, awalnya pelanggaran ringan tentang pelanggaran kode etik. Tapi ketika dilaporkan oleh masyarakat, nah masyarakat juga bingung nih, nanti tolong dijelaskan, bingung mau melapor kemana nih, karena merasa dirugikan dengan berhubungan dengan salah satu. Maaf kalau dibilang kan ya enak, salah satu notaris yang dimintai jasanya tidak puas, dia melapor, bingung melapor kemana, akhirnya melapor ke polisi. Ketika dicek ternyata awalnya pelanggaran kode etik, mendandatangani di luar wilayah. Ditelusuri ternyata jatuhnya ke pidana. Nah, dari kasus-kasus seperti ini, hal apa yang perlu diperkuat dari organisasi, terutama dari internal? Boleh Kang Dodi dulu, boleh Kang Wahab dulu. Ya, terima kasih. Pertama, kita ada berbicara tentang jabatan profesi notaris, bahwa regulasi notaris sudah diatur di dalam UUJN yang sudah kita ketahui bersama. Kemudian pelaksanaan jabatan notaris itu sendiri kita tidak terlepas, artinya di dalam UUJN ada bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris itu diatur oleh Menteri. Dalam hal ini Menteri mengangkat lembaga pengawas, yaitu namanya Majelis Pengawas Notaris. Majelis pengawas ini berada di tingkat kabupaten atau kota yang dikenal dengan Lembaga Pengawas Majelis Pengawas Daerah atau MPD. Nah, kemudian di tingkat wilayah atau di tingkat Kumham, Kanwil Kumham, itu ada namanya Majelis Pengawas Wilayah Notaris. Dan kemudian di tingkat pusat di kementerian adalah Majelis Pengawas Pusat Notaris. Nah, jadi istilahnya MPPD, MPPW, MP3P ya? bukan, itu kan IPAT. IPAT. Oh, itu IPAT. Jadi kita MPD, MPW, MPP. Ya, MPP. Ya. Nah, jadi tidak semerta-merta bahwa notaris itu bisa berbuat semena-mena keluar dari UUJN itu sendiri. Karena notaris ini adalah jabatan yang mulia, yang perlu dijaga marwah, harkat dan derajatnya. Upaya itu adalah kembali kepada apa yang terdapat di dalam UUJN. Jadi segala permasalahan tidak akan
lahir kalau kita taat asas terhadap UJN itu sendiri. Sesuai dengan rule yang ada. Sesuai rule yang ada. Gitu kan. Nah, kaitannya dengan pelaksanaan jabatan notaris ini kan ada lembaga pengawas. Jadi notaris itu diawasi masalah administrasinya, pelaksanaan jabatannya, maupun terhadap pengaduan oleh masyarakat. Jadi masyarakat ini ngadu kemana kalau ada merasa dirugikan terhadap perbuatan notaris. Masyarakat yang ada di kabupaten atau kota bisa mengadukan permasalahan yang dihadapinya akibat perbuatan notaris itu adalah ke lembaga MPD, Majelis Pengawas Daerah. Sampaikan surat permohonan, laporan, bukti-bukti bahwa ada dirugikan oleh perbuatan notaris, gitu kan? Kemudian di tingkat wilayah, di tingkat provinsi atau di tingkat Kanwilkumham, laporkan ke Kanwilkumham karena ada lembaga pengawas, Majelis Pengawas Wilayah. Gitu kan. Kalau pengaduan itu larinya diterima oleh Kanwilkumham, itu Majelis Pengawas Wilayah akan menyampaikan kepada MPD yang bersangkutan. Nah, nanti akan diperiksa, disidangkan apakah ada unsur daripada pelanggaran terhadap notaris itu. Karena masyarakat juga bagi notaris tidak usah takut kalau sudah mengikuti aturan yang ada, gitu kan? Tetapi bagi masyarakat juga tolong kalau ada permasalahan akibat dari perbuatan notaris sehubungan dengan pelayanan notaris, salurkan kekecewaan itu kepada lembaga yang ada, yaitu Majelis Pengawas Notaris Daerah, MPD. Silakan diadukan. Nanti para pihak akan dipanggil. Tidak sedikit yang bisa diselesaikan permasalahan itu di tingkat Majelis Pengawas Daerah. Karena mungkin komunikasi yang kurang atau karena misalnya ketidaktahuan masyarakat kemana melaporkan. Kalau saluran-saluran itu ada, tidak perlu kita ramai di luar prosedur yang ada. Jadi itulah notaris ini dibatasi dalam pelaksanaan jabatan itu, diawasi, dikontrol. Pembukuan notaris pun diperiksa. Gitu kan. Mungkin itu sementara dari saya. Mungkin Bang Dodi, ya. Bang Dokter, ini perlu diketahui crossover, jangan lihat dari kacamatanya, tapi dilihat dari motornya. Ini salah satu. Ternyata pecinta gas-gas juga sih. Kalau mungkin ada mau menambahkan dari, nggak jauh berbeda pertanyaan. Apa ya? Iya, gubrak. Gubrak. Heboh apa ya? Jadi, ini kan untuk penguatan. Penguatan. Penguatan dari organisasi. Ya. Contoh, organisasi. Ya, tadi kan sudah dijelasin Kang Dodi, Kang Afil, Kang Wahab, bahwa kalau notaris sesuatu itu sesuai aturannya, aman-aman saja, bisa tidur nyenyak, asalkan itu bisa. Karena apa? Notaris sudah ada rule-rule-nya, banyak aturan-aturan yang mengikat. Tapi kalau ada permasalahan, 4 tembok yang jaga. Nah, kalau ada permasalahan, yang tadi kan gitu, majelis MPD, Majelis Pengawas Daerah. Ya. Dan sebagainya. Nah, mungkin ada penambahan kan, dalam artian untuk penguatan ini, apakah kode etik itu perlu ditanamkan kembali? Dan dalam hal ini kan, ya maaf, Ini bicara kode etik aja. ya seputar itu aja. Tapi nggak bisa. Ini harus komprehensif ya. Oh boleh, silakan. Monggo. Lu senang-senang. Apalagi pemirsa, itu ditunggu. Silakan. Komprehensif ya. Notaris ya. Ini dulu ya. Kita dari sisi pondasinya dulu. Kita itu kan lembaga jabatan notaris itu kan pejabat umum, ya, pejabat umum. Kenapa? Karena kita bicara buku keempat KUH Perdata, kebutuhan negara atas adanya suatu akta otentik dalam konstruksi hukum perdata. Nah, 1866 tuh ya.
bukti tulisan, tulisan di bawah tangan dan otentik. Otentik 1868 dibuat oleh pejabat yang berwenang di mana akta itu dibuat. Lex spesialis Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang 30 2004 yang diubah oleh Undang-Undang 2 2014. Nih strukturnya, ya kan. Sehingga sampai dengan saat ini kelembagaan kenotariatan itu dibutuhkan oleh negara dan masyarakat bangsa Indonesia. Kita asas internasionalnya sebagai negara yang mengacu kepada Eropa kontinental, kita bicara konstruksi hukum, pembuktian bahwasanya kita mengenal akta otentik itu dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Kenapa? Jadi kita bicara tentang konstruksi kepastian hukum, ya kan? Nah, ada 4 pilar ini yang menjaga harkat martabat jabatan notaris ini. 4 pilar dengan sistem hukumnya. Jadi, tapi kenapa sampai saat ini seperti tadi ya di dasar kamu masih ada juga yang melanggar? Tunggu. Melanggar dulu. Belum tentu melanggar. Belum tentu. Sebentar ya. Kita bicara tadi, beliau sudah menyampaikan panjang lebar. Ya, tadi Dewan Kehormatan juga sudah menyampaikan. Kita memiliki jabatan ini, ya, notaris itu bernaung dalam satu wadah Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, di mana dalam konstruksi ini, ya, itu memiliki kode etik. Kan? Kode etik itu ditetapkan berdasarkan hasil kongres anggota, apakah kongres luar biasa atau kongres, ya. Situ disepakati. Jadi secara filosofis kita semua anggota menyepakati kode etik yang diatur dalam rangka kita berorganisasi dan berkumpul dalam satu wadah. Ikatan Notaris Indonesia itu, ya kan, Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Nah, dalam hal ini anggaran dasar mengatur yang namanya Lembaga Pengawasan dan Penegakan Kode Etik. Itu ada di Dewan Kehormatan, ya, dengan struktur mulai dari Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah sampai Dewan Kehormatan Pusat. Terhadap pelanggaran-pelanggaran kode etik diatur juga sanksi-sanksinya apa di situ. Dah, itu kode etik. Pilar kedua, kita bicara tatanan undang-undang, kita bicara tatanan hukum administrasi. Berarti nah, kerjaannya belum, ini keburu-buru amat, belum. kasih kebanyakan. Kalau yang tadi sanksi-sanksi terhadap kode etik, ya kan, mulai dari teguran, lisan, ya, pemberhentian sementara, itu sanksi yang diberikan dalam kapasitas sebagai anggota Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Sanksi terberatnya adalah dia dikeluarkan, diberhentikan dengan tidak hormat dari organisasi. Bukan dari jabatan. Dia masih notaris. Tetap notaris tapi tidak punya rumah. Nah, tidak punya rumah, nggak boleh masuk rumah. Jadi gelandangan notaris. Iya. Diusir. Antum yang bilang gitu ya. Sorry, Profesor. Oke. Kalau berarti pemberhentian dengan tidak hormat itu berarti bukan SK-nya dicabut. Bukan. Nah, ini jadi kita pahami. Ini tuh pilar kedua. Itu tadi pilar pertama. Ini sekarang kita bicara pilar kedua. Pilar kedua tadi strukturnya pasal 1868, lex spesialisnya Undang-Undang Jabatan Notaris atau UU JN dan UU JNP. Di dalamnya diatur tentang sistem hukum administrasi. Ya. Nah, notaris diangkat oleh menteri. Maka suratnya pengangkatan adalah surat keputusan menteri. Dan disitulah hukum administrasi negaranya ada. Yang namanya besiking. SK dari eksekutif. Ya, besiking. Nah, Undang-Undang Jabatan Notaris itu mengatur tentang prosedur dan tata cara pembuatan akta otentik. Kalau bahasa saya itu dalam proses kuliah, verleden. Tidak. Ciri-ciri akta otentik itu apa? Selain bentuk fisiknya. Tapi verledennya tadi, bahwa ini adalah akta otentik karena dibuat di hadapan notaris dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Menghadap berhadapan di hadapan dua orang saksi, ya kan? Nah, notaris menjamin kepastian hukum mengenai subjek hukumnya. Ya, notaris menjamin tentang syarat-syarat sah perjanjian yang dibuat di hadapan dia, syarat subjektif, syarat objektif, gitu kan? Oke, dia menjalankan verleden. Verleden itu apa yang diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris itu sendiri, baik UU JN maupun UU JNP. Nah, pengawasan inilah ada pada beliau. Nih, ada pada beliau. Itu yang kita kenal dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 67-nya, ya.
Menteri itu melakukan pengawasan kepada notaris melalui lembaga yang dibentuk, yaitu Majelis Pengawas Notaris. Nah, Majelis Pengawas Notaris inilah terkonstruksi dalam peraturan perundangan pelaksanaannya berupa Permenkumham nomor 16 ya 2021. 16/2001 Ya, di mana beliau ini punya kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada notaris atas pelanggaran-pelanggaran jabatan notaris. Sanksinya juga diatur di undang-undang itu. Nah, disinilah yang kita bicara dalam konstruksi pilar kedua hukum administrasi negara. Apa sanksi yang terjadi? Coba dibaca. Mulai sanksi teguran, ya kan? Lisan, sampai pemberhentian sementara juga, ya, sampai pemberhentian dengan tidak hormat. Apa arti pemberhentian tidak hormat? Diusulkan kepada menteri untuk dicabut SK-nya. Itu bukan yang tadi, kalau di kode etik hanya diberhentikan dari organisasi. Ya. Tapi kalau sudah bicara di kementerian, Ya. itu diberhentikan benar-benar dari jabatan notaris. Ya. SK-nya yang dicabut. Cabut. Sebelum lanjut, agak menarik nih. Sebelum ini pasti akan jadi tektok masalahnya. Iya. Kang Wahab kan di majelis ya, pengawas ya. Iya. Ini bagaimana masyarakat bisa membedakan ini melanggar UJN tadi yang ada tadi dijelaskan begitu ya. Ternyata ada dua nih. Ada dua. Aku boleh nggak apa yang itu masuk ke di Permenkumham 15/2020? Itu masuknya ke jabatan atau ke kode etik? Permenkumham tadinya saya sampaikan. 16/21. Sekarang 16/2001 sekarang. 16/2001. Itu kan ada sanksi-sanksi juga yang gitu. Nah, bagaimana masyarakat kan awam nih, dia pakai jasa notaris, ya kan? Dia tidak merasa puas. Kan dia nggak tahu yang ini masuknya ke ranah kode etik pelanggarannya atau pelanggaran ke UJN. Itu untuk membedakannya gimana kan? Biar masyarakat ada sedikit informasi lah. Jadi untuk membedakan apakah pelanggaran itu terhadap kode etik, itu kan pelanggaran jabatan, ya memang masyarakat harus memilah-milah gitu kan. Notaris itu kan contohnya punya wilayah kedudukan. Kedudukan notaris itu wilayahnya adalah di kabupaten atau kota tertentu. Dan juga ada wilayah jabatan. Wilayah jabatan itu dalam satu provinsi, ya kan. Nah, itulah apa bedanya sih wilayah kedudukan sama wilayah jabatan? Nah, artinya si notaris itu dia bisa bekerja di wilayah kedudukannya dan juga bisa di wilayah jabatannya. Misalnya di Jawa Barat, kami ini notaris Jawa Barat gitu kan. Kami dari pengurus Ikatan Notaris Indonesia Jawa Barat gitu kan. Nah, notaris di Garut bisa saja melaksanakan tanda tangan wilayah kerjanya di Cirebon atau di Bogor. Yang penting tidak melintas wilayah provinsi. Itu wilayah jabatan. Itu wilayah jabatan. Kalau wilayah tadi kedudukan itu yang kabupaten kota. Nah, jadi kota sama kabupaten itu wilayah kedudukan. Dia kedudukannya di kabupaten tertentu. Tapi wilayah jabatannya se-Jawa Barat. Gitu kan. Jadi kalau ada pelanggaran wilayah, kecuali misalnya notaris Jawa Barat, tanda tangan di Jakarta, itu udah pelanggaran wilayah jabatan. Nah, itu diatur di dalam UJN, sanksinya apa kan. Nah, masyarakat itu harus tahu itu. Tapi kebanyakan masyarakat pengen enak ya kan ya, dia jadi di Jakarta, sini aja dia kita ganti ongkosnya bla 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 itu. Nah, jadi kembali ke masyarakat harus cerdas bahwa notaris itu punya wilayah jabatan, gitu. Jadi harus di wilayah Jawa Barat kalau itu notarisnya notaris Jawa Barat, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, masyarakat itu dituntut juga, notaris ini kan ada rambu-rambu dalam kerjanya gitu kan. Pertama ada identitas, ada KTP, ada kartu keluarga, itu kan. Ada NPWP sekarang. Itu harus merupakan persyaratan yang dibutuhkan oleh notaris. Nah, jadi sebenarnya sepanjang para pihak itu mengikuti aturan gitu kan,
Dan jangan memaksa untuk juga notaris agar bekerja di luar wilayah jabatannya gitu loh. Jadi untuk terhindar dari kesalahan itu, karena kan masyarakat tidak hanya, mungkin masyarakat tidak sepenuhnya mengetahui hal itu, tapi paling tidak hari ini kan jadi tahu. Para notaris pun jangan melintas wilayah jabatan, karena itu pelanggaran, gitu kan. Nah, kalau aku masuk ke notarisnya kan, ya, jurnalis pun nggak semuanya baik. Ya. Masih ada oknum jurnalis, tanda petik, ngaku-ngaku media, ngaku pakai ID, medianya kagak ada, ya itu namanya oknum. Jadi jangan, ya kan gitu. Di dokter juga ada oknum, kan gitu kan. Di notaris pun pasti ada oknum. Tapi kita nggak bicara oknumnya. Ya. Kita bicara, nah, bagaimana kan untuk dalam artian ini kan kode etik ini kan sudah lama nih, kan gitu. Ya. Tapi kalau melihat dari pengawasan yang dilakukan, pasti di Jawa Barat yang jumlahnya 4.000 lebih ya? Iya. 4.000 lebih. 4.200. Tetap masih ada yang suka melanggar kode etik. Nah, pelanggaran kode etik itu apakah hanya sebatas di perilaku atau di dalam bermedsos? Itu juga termasuk pelanggaran kode etik. Nah, itu juga sekarang ini kan kita kan sudah jelas tidak boleh mengiklankan diri, gitu kan. Nah, itu juga kan kita notaris itu jangan sampai ada mengiklankan diri. Itu nanti diatur dalam kode etik organisasi nanti, gitu kan. Jadi kalau majelis pengawas itu lebih menekankan kepada apakah notaris itu melanggar UJN atau tidak. Oh, lebih ke UJN-nya. Iya. Kalau pelaksana majelis pengawas ini, gitu kan. Ke job desk-nya Bang ya? Iya. Ke job desk, bukan ke perilaku. Nah, nanti yang tadi jelaskan Pak Dori tadi, kalau melanggar kode etik dari organisasi, gitu kan, dia akan dikeluarkan dari pelanggaran-pelanggaran itu ada sanksi dikeluarkan dari organisasi. Tetapi kalau pelanggaran terhadap UJN, nah itu juga ada sanksi. Yang tadi juga sempat dibahas, sanksinya mulai dari peringatan tertulis yang paling ringan sampai usulan untuk pemecatan. Nah, dengan jumlah 4.000, ya, pasti adalah tanda petik 1-2 orang yang melanggar UJN. Nah, apa hal yang perlu diperkuat khususnya di Jawa Barat untuk memperkuat, meminimalisir terhadap pelanggaran-pelanggaran yang UJN tersebut? Kalau saya kebetulan dari segi majelis pengawasnya, gitu kan, jadi kita nanti evaluasi kasus-kasus apa aja sih yang banyak, kasus-kasus apa aja yang mencuat, gitu kan. Apakah ini karena kesalahan daripada si notaris menabrak undang-undang jabatan notaris, gitu kan, atau karena memang masyarakat sendiri yang misalnya ojok-ojok merayu-rayu notaris, gitu kan. Itu akan kelihatan dari seberapa banyak sih kasus yang terjadi di Jawa Barat. Dari 4.000 itu kan tidak semuanya 4.000 menjadi kasus semua. Betul. Bukan? Dari 4.000 itu ya nggak mungkin semuanya baik. Baik. Nah, tapi paling tidak dengan kasus-kasus yang ada itu bisa dikodifikasi. Nah, kalau udah dikodifikasi ke kasusnya apa, gitu kan, digeneralisir sehingga kita bisa masukkan ke organisasi. Apa yang seharusnya olah di organisasi Pengwil Jawa Barat, penguatannya di mana? Misalnya dengan sering banyaknya pengurus wilayah Jawa Barat, Pengda maupun Pengda maupun Pengwil mengadakan pendalaman materi konotarisan maupun masalah UJN, itu bisa disampaikan. Jadi kontribusi dari pengawasan itu terhadap organisasi, gitu kan, bisa merekomendasikan ini loh perlu penekanan masalah ini. Termasuk bukan hanya ke nanti organisasi bisa merekomendkan kepada unit-unit yang melaksanakan pendidikan kenotariatan. Jadi ada korelasi pengawasan terhadap notaris, kelemahannya di mana, yang sering dilanggar itu di mana. Kita nanti ada litbang, kemudian ada bidang juga pendidikan di pengurus wilayah Jawa Barat. Itu bisa kita disinergikan
Sehingga nanti digodok oleh pengurus wilayah Jawa Barat untuk disosialisasikan, dipendidikankan kepada baik notaris maupun calon notaris maupun mahasiswa notaris. Itu dari sisi majelis pengawas. Dan kita pun dari sisi majelis pengawas itu bisa membuat daftar inventaris masalah. Masalahnya apa sih yang dihadapi para notaris itu khususnya di Jawa Barat? Keluhannya apa? Kemudian nanti regulasinya seperti apa? Jadi sebenarnya baik masyarakat jangan takut, apalagi para notaris juga jangan takut. Kita kembali kepada koridornya masing-masing. Iya, gitu. Kang Dodi, tadi kan sudah jelaskan. Nah, ini kan masih banyak ya, maaf, walaupun sudah lulus SKN, ya kadang-kadang si teman-teman ini kan suka bingung membedakan ini melanggar kode etik apa ini melanggar UJN. Jadi apa yang perlu diperkuat untuk mereka memahami kode etik itu seperti apa, UJN itu seperti apa, termasuk juga bagaimana pengaturan penguatan kan termasuk kan, kalau kode etik kan termasuk dunia maya kan termasuk ya etika, attitude, estetika kan gitu, bahasa-bahasa yang santun karena menjaga marwah, harkat martabat katanya gitu, harkat martabat sebagai seorang pejabat umum notaris. Gimana? Saya nggak mundur lagi ya. Maju, tadi kan Maju. Tadi baru pilar kedua nih. Iya. Pilar 1 dan 2. Masih ada 3 dan 4. Ya, kode etik sudah jelas. Iya, nggak itu mundur. Motor nggak bisa mundur. Kecuali motor yang udah 3 itu kali ya bisa mundur itu ya. Ada ya. Yang Subang. Iya. Sumedang, ya. Lanjut. Nah, jadi itu menjadi ranah dan kewenangan Dewan Kehormatan lah ya untuk memeriksa bila mana ada laporan masyarakat ada pelanggaran kode etik. Dan kode etik itu sendiri itu selalu dinamis ya. Nanti dalam setiap perjalanan adanya perjalanan waktu itu akan diusulkan untuk ada perubahan mengikuti perkembangan zaman, di-upgrade. Sekarang udah era milenial, digital, apa itu? Apakah suatu perbuatan yang dulu merupakan pelanggaran kode etik tapi sekarang bukan ya? Contohnya itu kira-kira 20 tahun yang lalu. Kartu nama ya? Ya, 20 tahun yang lalu antar kantor notaris itu minimal 1 km, 1,5 km gitu ya. Tuh zaman dulu. Melanggar itu sudah melanggar kode etik. Nah, itu contohnya ya kan. Jadi artinya era perkembangan ini harus di-update ya. Oke. Itu tadi apakah melanggar media sosial dan sebagainya itu urusan Dewan Kehormatan untuk mengacu kepada kode etik tadi. Nah, saya mau bicara sekarang pilar ketiga. Nah, pilar ketiga itu kita bicara konstruksi kita dalam pembuatan akta di bidang hukum perdata. Ya kan? Nah, bukan hukum perdata terkait pembuktian. Tadi beliau sudah menjelaskan panjang lebar tentang Verleden. Yang namanya tempat kedudukan dan wilayah jabatan. Ya. Nah, dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur di situ. Jadi kita kembali ke ciri-ciri dari suatu akta otentik. Kalau akta otentik ini tidak dibuat sesuai dengan ketentuan UUJN, ya, maka dia tidak sempurna menjadi suatu akta otentik. Nah, dari sisi alat pembuktian, dia dapat terdegradasi menjadi akte di bawah tangan. Tapi apakah sah perjanjian itu? Sah, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Ya, kalau kita bicara konstruksi pembuktiannya, perbuatannya sah. Ya. Nah, tapi aktanya sudah tidak merupakan akte otentik. Tapi di bawah tangan. Tapi kalau ternyata itu melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka terjadi unsur perbuatan melawan hukum itu nanti ya. Contohnya kita bicara Undang-Undang Fidusia 42 tahun 99 di mana akte fidusia dibuat dalam bentuk akte otentik. Apabila pelaksanaannya itu tidak mengikuti Verleden tadi dan dia terbukti terdegradasi dan itu pengawasan dan pembinaannya dilakukan oleh majelis pengawas, maka itu tidak menjadi akte otentik, melanggar undang-undang. Dia nggak bisa disentralisasi dong kalau begitu. Gimana? Nggak bisa disentralisasi. Itu nantilah itu sesi berikutnya. Itu dulu saya bilang ya, konstruksi perdata. Nah, konstruksi perdata ya, konstruksi perdata. Ujian tadi administrasi ya, kembali ke konstruksi perdata. Itu di mana posisi notaris? Notaris bukan pihak. Kita bicara 1338 ya. Asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme ya, fakta sunt servanda ya kan, timbal balik, itikat baik ya. Nah, itu artinya perikatan yang lahir dari perjanjian yang dibuat para pihak mengikat para pihak. Notaris tidak bisa
masuk sebagai pihak di dalamnya karena dia hanya mengkonstantir kehendak mereka, menuangkan. Ini perdata dulu ya, menuangkan apa yang mereka kehendaki. Kehendak mereka apa? Tercapai kata sepakat 1320 nanti disahkan oleh notaris menjadi akta otentik, kan begitu. Apa isi klausulnya? Kesepakatan para pihak. Syarat objektif harus diikutin, ya kan? Bila mana mereka telah sepakat ya sudah. Bila mana mereka tidak menjalankan apa yang disepakati, itu masuk konstruksi wan prestasi. Wan prestasi bagi si klien. Para pihak, bukan notaris. Maka notaris tidak bisa dituntut wan prestasi kalau terkait dengan ini tadi, ya. Karena dia bukan pihak. Itu satu. Nah, tetapi ada konstruksi pasal 1365 on rehmati khedat, perbuatan melawan hukum. Secara perdata nih, ya. Nah, kalau akte yang dibuat itu ada unsur perbuatan melawan hukum dan notaris terlibat di dalamnya, maka ada resiko, ya ada resiko itu pihak-pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi sepanjang ada linier ini hubungan kausalitasnya. Ada perbuatan sebab menimbulkan akibat, akibat menimbulkan kerugian, kerugian itu adalah suatu yang melanggar aturan perbuatan melawan hukum. Itu contohnya tadi ya. Maka notaris dapat dituntut perbuatan melawan hukum. Ini yang pilar ketiga yang saya katakan. Ya? Ganti rugi. Bukan pidana. Bukan. Nah, itu pilar keempat. Ya, enggak? Iya. Biaya, rugi dan bunga ya. Nah, biaya, ganti rugi dan bunga. Iya. Banyak Tuntutannya. Makanya itu disitulah kenapa kalau itu terbaca pada saat konstruksi gugatan, notaris itu diposisikan sebagai tergugat. Itu biasanya di hal apa yang keteledoran mungkin ya? Loh, belum tentu. Itu hanya dibuktikan dulu. Jadi seorang pihak mencari keadilan, dia menuntut secara perdata, dia harus membuktikan kausalitas tadi. Ada sebab suatu perbuatan yang mengakibatkan ada akibat, itu dilakukan dengan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi dia, dia menuntut menggugat ganti rugi, biaya, bunga dan seterusnya. Membuat komparisinya apa? Membuat akta dan itu ternyata ada unsur perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi dia, ya, pihak yang merasa dirugikan, dia berhak menuntut dan notaris dapat terkonstruksi sebagai pihak tergugat dan dia akan tanggung gugat antara tergugat 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Dan kan itu kan mengkonstantir, klien datang. Loh, kita bicara teori hukumnya dulu nih. 1320 salah sahnya perjanjian, ya kan sepakat. Sepakat itu tidak boleh terjadi cacat kehendak. Nah, kalau notaris membuat, jadi kan kita nggak bisa, oh ini kesepakatan para pihak, oh tunggu dulu, syarat objektif ada, kausa yang halal. Kalau perjanjian yang dibuat melanggar hukum positif yang ada, itu perbuatan melawan hukum. Tapi kalau dipaksakan, dikonstatir oleh notaris, notarisnya bisa. Nah, walaupun itu kehendak dari klien, kehendak tidak berarti sebebas-bebasnya, asas kebebasan berkontrak jelas. Ya. Ada hal lain. 1338. Konstruksi hukumnya kita nih 1338. Makanya ketika itu melanggar ini, Ya. notarisnya pun akibatnya. Nah, itu makanya notaris harus memberikan Penyuluhan pelayan hukum. penyuluhan hukum. Konsultan ya. Pasal 15 ayat 2 Iya. huruf D. Penyuluhan Yang keempat. Menyuluhkan hukum. D huruf E ya. Lebih menarik yang keempat dulu, Bang. Nah, yang keempat, Itu pidana, kan? pilar hukum pidana nih sekarang. Pidana ini itu mengikat semua, siapapun dia, mau notaris, mau dokter, mau, kita bicara pilar pidana, hukum yang berlaku di Indonesia. Hakim nggak, Bang? Tuh, tunggu ya. Pidana hukum materialnya, ya, suatu delik diatur di dalam KUH pidana. Ya. Siapapun yang melanggar hukum material pidana, dia kena. Pelaksanaannya hukum acaranya ada KUHAP itu nanti, ada aparat penegak hukum, ya kan, ada proses penyelidikan, penyidikan, kemudian setelah selesai masuk, nah, sampai ke pidana kejaksaan, dia melakukan penuntutan, kemudian lari ke pengadilan, pengadilan akan dibuktikan, oh betul ini bersalah atau tidak atas delik pidana tersebut. Delik pidana sepanjang diatur di dalam KUHP, ya kan. Kalau tidak diatur tidak boleh, harus sesuatu perbuatan yang diatur dalam delik pidana. Nah, kembali ke notaris. Kalau dalam pembuatan akta, notaris melakukan pelanggaran delik ini tadi, maka dia dapat terkonstruksi mempertanggungjawabkan secara hukum pidana. Nah, contohnya apa? Kita bicara ada beberapa teori nanti di situ. Salah satunya kita bicara mens rea, niatan berbuat jahat. Nah, ya. Nanti urut-urutannya hukum pidana, ini pakar hukum pidana yang bisa bicara nanti ya. Adakah mens rea-nya dia, adakah unsur perbuatannya dia, apakah ada kelalaiannya dia, akulpa, alfa ya, sampai dalam konstruksi penyertaan tadi sempat disinggung pasal 55. Nah, sekarang pertanyaan saya, wah saya balik kepada antum ya.
seseorang masyarakat melakukan suatu perbuatan hukum yang ingin dikonstatir di hadapan notaris di antara para pihak dengan membawa dokumen yang ternyata palsu, itu nanti terpenuhi unsurnya di 263. Kemudian dijungtokan lari ke pasal 266, keterangan palsu dalam akta otentik. Notaris sudah melakukan upaya maksimal, ya kan? Ngecek. Nah, misalnya apakah ini contohnya kita bicara yang namanya pasal 91 Undang-Undang 40 2007 tentang perseroan terbatas yang namanya circular resolution. Para pemegang saham suatu perseroan dapat mengambil keputusan tanpa harus mengadakan rapat, ya, di mana seluruhnya ini menyetujui dengan menandatangani dalam bentuk circular resolution. Ah, circular resolution ini itu underhand akte. Pada saat itu dihadapkan kepada notaris, sah atau tidak tanda tangannya, betul atau tidak tanda tangan itu. Nah, question mark di situ. Bila dia yang menyerahkan ini dan menyatakan ini sudah asli, ya, nah, apakah notaris dapat dinyatakan? Penghadapnya itu menyatakan, ya. Penghadap menyatakan bahwa itu asli. Itu asli. Nah, tapi ternyata ada unsur pasal 263. Palsu. Ada satu tanda tangan yang ditembak misalnya. Ada satu pemegang saham yang dipalsukan. Iya. Iya. Nah, itu kan. Sejauh mana nanti dalam proses penyelidikan dan penyidikan kesertaan notaris? Saya yakin notaris tidak ada mens rea untuk melakukan perbuatan. Dia mengkonstatir dan dia memberikan kepercayaan, ya kan, pada itu. Nah, itu salah satunya. Tetapi apapun, konstruksi pilar keempat ini, setiap delik pidana yang dilanggar oleh siapapun juga dalam jurisdiksi Indonesia bertanggung jawab secara hukum pidana, ya. Itu makanya kalau dalam kasus-kasus yang terjadi, kita lihat, ya, betul, semua equality before the law. Jabatan notaris pun kalau si notaris ini dia melakukan kesalahan secara pribadinya, dia melanggar hukum pidana, menjadi kewenangan aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum, itu kan. Tapi dalam konstruksi jabatan tunggu dulu. Nah, kita lihat terkait dengan alat-alat bukti tadi. Nah, itu panjang lagi ceritanya ke sana nanti. Dengan penjelasan seperti ini, apa yang harus dilakukan untuk penguatan dalam organisasi ke depan? Untuk organisasi Dan terutama ruang dan pengawasan ini kan lebih kepada ujian ini kan, berarti kan tadi kan lebih kepada perbuatannya daripada pekerjaannya. Ngecek boleh. ya. Ternyata pihaknya yang memasukkan. Akibatnya notaris diikut-ikuti kan gitu. Biasanya kan begitu aparat dan sebagainya. Kita nggak bahas ke sana. Nah, dari sisi Kang Wahab sebagai majelis pengawas daerah, apa yang perlu diperkuat? Wilayah berdasarkan sih wilayah ya. Wilayah. Apa yang harus diperkuat? Jadi tetap kepada para notaris itu tetap disarankan, dimintakan untuk memegang prinsip kehati-hatian, gitu kan. Hati-hati, gitu kan, terhadap dokumen yang diserahkan kepada notaris. Ya, dokumen tadi seperti tadi yang masalah dicontohkan misalnya sirkuler itu, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua yang perlu pendalaman tambah ilmu, gitu kan. Jadi sering-seringlah ikutin seminar-seminar, gitu kan. Pembicaraan ahli-ahli wawasan. Karena bagaimanapun berbeda orang yang sering ikut kegiatan organisasi, seminar-seminar dengan yang tidak ikut. Dan justru mohon maaf yang banyak bermasalah itu justru orang yang nggak pernah aktif ikut kegiatan. Karena kan kita di organisasi itu selalu update, gitu kan, dengan peraturan terbaru, gitu kan. Kemudian bagaimana perkembangan notaris dan perkembangan zaman, gitu kan. Itu tetap harus diikuti terus dinamika itu. Bertanya gitu ya. Bertanya, iya. Karena dari sisi pengawasan itu ketahuan kok ini laporan. Jadi sekali lagi mungkin dari sedikit yang kita pelajari di pengawasan gitu kan, paling tidak itu perlu kita angkat. Kenapa sih ini terjadi, gitu kan. Nah, itu saya bilang tadi di awal, apakah itu kita rekomendasikan ke pengurus wilayah, nanti pengurus wilayah yang akan bagaimana tindak lanjutnya baik terhadap dunia pendidikan. Makanya kan alhamdulillah pengurus wilayah Jawa Barat banyak MOU dengan program Prodi MKN pada dia. Iya. Sering sekali itu kerjasama dengan penyelenggara program MKN. Nah, ini dalam rangka ini, penguatan profesi, itu kan.
Karena bagaimanapun notaris itu sangat dibutuhkan, yaitu tugas dari negara, gitu kan, untuk dijaga marwahnya, untuk selalu diupdate masalah ilmu pengetahuannya, sehingga lalu lintas hukum di masyarakat itu benar-benar terlindungi dan terayomi, gitu. Sehingga kita ada seperti dijelaskan oleh ketua pengurus wilayah, kontribusi notaris ini sangat luar biasa. Atau kita mungkin lebih jauh, bagaimana Bapak Presiden kita, gitu kan, untuk mengamanahkan kepada notaris itu agar ikut mendukung program pemerintah di dalam investasi. Mungkin itu. Kalau begini, yang terakhir, setelah saya pandang tadi, itu kan ternyata banyak aturan-aturan kode etik. Pilar pertama. Apa yang mana yang perlu menjadi fokus utama organisasi dan hal pembuat Organisasi. Empatnya. Organisasi. Oh, empat-empatnya perlu. Empat-empatnya perlu. Empat-empatnya perlu. Itu tidak bisa dipilah-pilah satu persatu. Itu satu kesatuan. Tapi harus ingat konstruksi hukum. Pada saat kita bicara etik, itu moralitas, itu di atas undang-undang loh. Ya kan? Kode etik tuh loh. Ya kan? Walaupun kode etik lahir dari undang-undang ya. Iya, kode etika itu moralitas. Ya. Jadi artinya apa? Ya, kalau seseorang yang memiliki moral dan etika, insya Allah dia tidak akan melanggar hukum, dia akan taat azas. Kira-kira seperti itu. Nah, ini sekarang menjadi bagaimana kita, ya, dengan jumlah notaris yang jumlahnya sudah lebih dari 20.000 di Indonesia, bagaimana penguatan harkat dan martabat tadi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan dalam rangka penegakan kode etik tadi, bagaimana law enforcement-nya, bagaimana mereka menghormatinya, itu tidak gampang. Anda sekarang mengatur supporter bola dalam satu stadion, susah tidak? Susah kan? Ribuan tuh orang. Waduh, lari sana, mau kejar botol dilempar. Itu ilustrasi konsekuensi logis dengan meningkatnya jumlah notaris yang ada sekarang. Itu tidak mudah, kita harus melakukan suatu kontrolnya gimana, Pak? Ya, makanya nanti bicara etika. Gini. Kita negara kesatuan Republik Indonesia dari ujung Sabang sampai Merauke. Karakteristik setiap daerah itu beda-beda. Maka kita harus nanti memiliki seorang pemimpin yang memahami konstruksi ini. Ya kan? Dari ujung Sabang sampai ujung Merauke, bagaimana karakteristik setiap daerah itu, bagaimana kita melaksanakan jabatan sesuai dengan UUJN-nya tadi, ya, sesuai dengan ketentuannya, bagaimana nanti notaris-notaris menjaga perilakunya secara etik, tidak mudah. Itu yang perlu dipikirkan ke depan dalam kongres-kongres kita ke depan. Berarti nggak salah loh ketika saat ini organisasi sedang memperbaiki atau mengupgrade. Harus. Dalam artian anggaran dasar yang di-upgrade. Harus. Zaman berkembang. Kode etik di-upgrade. Terlebih lagi digital kan nggak bisa tidak bisa dihindari. Nah, iya. Makanya kan tadi sempat aku singgung nih. Dalam bermedsos, apakah itu juga masuk bagian dari kode etik? Oh iya, berkomunikasi. Nah, ya, iya bagian. Jadi begini, etika perilaku kita, salah satunya tata cara kita berkomunikasi, tata cara kita berbicara, tata cara kita menempatkan diri, itu semua ada. Nah ini ada yang menarik nih, ya, medsos. Saya sempat berapa kali nggak setuju, banyak nggak setuju. Anda mengekspos suatu kegiatan akad atau perikatan di hadapan Anda dalam satu media sosial. Jadi itu bangga gitu ya? Bangga, foto. Alhamdulillah, ada kerjaan gitu. Hati-hati. Itu kena? Bukan hanya kena kode etik, itu delik pidana. Iya. Wah. Membocorkan rahasia negara? Iya. Rahasia jabatan. Nah, dalam undang-undang. Dalam pelanggaran pasal 16 tadi, ya kan? Iya. Menjadi kewenangan beliau nanti. Berarti bisa di sanksi. Bisa. Bukan hanya diberhentikan dari organisasi. Iya. Dari SK juga. Bisa diperiksa oleh beliau. Kalau maaf nih, notaris A kan banyak tuh ditemuin iya. di medsos, notaris B, PPAT A, PPAT B, itu masuk juga.
Iya, jadi begini loh. Kita bicara konstruksi notaris dulu ya. Undang-undang jabatan notaris tadi sudah kita bahas ya, hukum positifnya UU JN dan UU JNP. Baca di pasal 16 ya. Di ayat 1 itu banyak tuh banyak diatur itu. Salah satunya menjaga rahasia jabatan. Ya. Nah, pasal 322 KUH pidana itu pidana material mengatur ya, pasal 322 ya. Membuka rahasia jabatan itu adalah pelanggaran pidana, delik pidana. Sanksi hukumannya 9 bulan. Waduh. Orang lagi akad dipublikasikan atau di-sharekan langsung. Itu kan gimana mau merahasia jabatan? Apapun namanya ya. Oh, kalau Proses perliden tadi dibuka. Jadi kenapa? Ini yang perlu dipahami. Notaris berbicara dalam konstruksi hukum privat, bukan hukum publik. Ya, hukum Berarti privat. Hati-hati. Hati-hati. Kode etik misalnya melanggar, tidak sesederhana itu. tapi selama ini nggak ada tindakan. Nah, law enforcement-nya nanti bagaimana ya? Ada pengaduan apa enggak? Oh, ada kalau pengaduan bisa kena itu. Kan kelihatan bang. Apakah itu tidak sebagai bukti? Iya, Bisa ya, saja jadi majelis pengawas itu kalau menemukan seperti itu bisa. Manggil loh. Iya. nanti larinya kepada pihak yang dirugikan, Mekanisme. ya kan? Nah, Kan? mekanisme ada. Selama Ada pihak yang dirugikan mekanisme. belum sadar, belum apa gitu ya. Tapi kalau dia merasa dirugikan bisa dia baru nggak ada saya dirugikan. Karena sebab itu dia dirugikan, bisa nuntut pidananya, bisa perdatanya. Pidananya apa? Perbuatan melawan hukum tadi 13.6 ya. Pidananya apa? 322 membuka rahasia jabatan. Nah, Ada yang foto kehadiran di suatu kantor notaris dipublikasi, dipublis gitu kan, Dipublikasikan. itu ada. Nah kalau para pihaknya merasa dirugikan, tercemar wajahnya dia, Kalau merasa diuntungkan, foto di pelang nama. nah itu yang harus. Nah, makanya kan kita bicara konstruksi hukum tadi, ya. Ganti rugi, ya kan? Sanksi perdata, perbuatan melawan hukum 1365 tadi, ada perbuatan, ya kan? Ada hubungan kausalitas, sebab dan akibat, ada yang pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian, kan begitu. Ya kalau dia merasa tidak pernah dirugikan, dia tidak lapor ya memang tidak akan bisa. Karena pelang namanya di foto. Ya, ya. Berkunjung ke teman Ya. di Nah, daerah ini. artinya Foto yang perlu itu dipahami, melanggar nggak sebetulnya? yang perlu kita pahami harkat dan martabat tadi, notaris itu harus menjaga rahasia jabatan karena kepercayaan di dalamnya. Ya, so dia ada membuka rahasia jabatan itu, ada pelanggaran kode etiknya, ada pelanggaran administratifnya tadi, ya, Ya, betul. bisa dikenakan sanksi, ada pelanggaran perdatanya bisa digugat, ada pelanggaran pidananya, 4 pilar kena semua itu. Gara-gara ngupload foto. Nah, di sini nanti peranan organisasi bagaimana melakukan sosialisasi pembinaan dan upgrading kepada anggota, ya harus dipahami. Masyarakat sekarang sudah pintar dan yang paling berbahaya apa? Masyarakat sudah menimbulkan suatu modus operandi dengan nanti akan diarahkan kemana. Nah, itu yang paling bahaya, ya. Ini Foto aja kita hati-hati ya, ujungnya hati-hati ya. dijebak. Nah, yang bisa memvalidasi pembukaan rahasia jabatan, ya, seseorang notaris terkait dengan minuta aktanya, keterangan para pihaknya, ya, siapapun di situ, itu adanya organ Majelis Kehormatan Notaris pasal 66. Selama belum ada izin dari Majelis Kehormatan Notaris, maka dia belum boleh melakukan pembukaan rahasia jabatan. Iya, makanya itu marwahnya itu kan di situ, rahasia jabatan. Jadi bila mana ada kebutuhan dari aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen warga dan sebagainya harus melampaui Majelis ini tadi MK. ya. Nah, dan sekarang sudah ada MOU dan PK-nya antara Mabes Polri dan INI. Kita ngacu ke situ deh nanti. Itu jadi suatu norma kan. Gitu. Ya. Sebetulnya gross paper ini gross itu banyak Iya. kita tanyakan, tapi intinya sudah dapat kalau dari pengawasan itu dari Bang Wahab, yang penting jalani jabatan notaris sesuai aturan yang ada. Iya. Nggak usah neko-neko, aturannya ya harus ditandatangan di wilayah kerja, ya wilayah kerja lah, nggak usah macam-macam kan gitu. Nggak usah dipinggimi, ya kan tanda tangan di luar, urusannya kena sanksi nanti. Ada 2 sanksi, sanksi diberhentikan dari organisasi dan sanksi diberhentikan dari SK-nya Profesi dicabut lah, jabatan. dari profesi jabatan. Nah, kalau dari Kang Robi, yang terus digaris bawahi ada 4 pilar. Itu 4-4-nya tidak bisa dipisahkan dari kode etik sampai ke pidana loh. Jadi balik sama, intinya sama, jalani jabatan, harkat marwah harus tetap dijaga. Atau terakhir ada yang ingin disampaikan Bang Wahab untuk teman-teman atau Bang Dodi teman-teman? Mungkin
rekan-rekan. Satu paragraf, jangan 2 paragraf, satu paragraf. Salam dari kami di Jawa Barat untuk notaris di seluruh Indonesia. Kita tetap notaris Indonesia tetap semangat dan tersenyum. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Bro. Bang Wahab. Ya. Terima kasih Bang Dodi. Sampai jumpa Growth Hackers di liputan dan bincang santai Growth TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.